Selamat datang di Fruit Miracle Class bersama saya Emilda Sihaloho. Pada bagian ini kita akan belajar kembali. Kita memasuki chapter yang kedua, yaitu bagaimana tubuh bekerja. Ini adalah tema besarnya, dan di dalam chapter kedua ini itu ada 13 modul, dan hari ini kita akan belajar tentang modul yang pertama, yaitu tentang 4 proses dasar makanan dalam tubuh gitu. Nah, prosesnya apa saja? Nah, saya akan memberikan 4 proses dasar tersebut, dan itu akan menjadi outline di dalam modul ini. Nah, modul outline yang pertama itu adalah proses pencernaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah proses penyerapan. Nah, lalu yang ketiga adalah proses penggunaan atau utilisasi. Nah, yang keempat adalah proses pembuangan atau eliminasi. Nah, ini setiap peserta harus mengingat 4 proses dasar ini, karena ini yang kita alami setiap hari, yaitu proses pencernaan, proses penyerapan, proses utilisasi atau penggunaan, dan proses eliminasi. Dan hari ini dan pada yang awal kita akan belajar tentang proses pencernaan, proses yang pertama. Nah, di dalam proses pencernaan ini ada organ-organ yang akan melakukan tugasnya. Nah, yang pertama itu organnya itu adalah organ mulut, itu bersama dengan gigi. Nah, ketika kita melihat mulut kita itu seperti pintu gitu ya, seperti pagar yang menjadi jalannya masuk makanan. Nah, lalu ketika masuk ke dalam mulut, nah ada gigi yang bertugas untuk memecah makanan dari bentuk yang besar, ukurannya dijadikan bentuk yang kecil, dari yang makanan yang padat, yang keras, lalu dirubah menjadi makanan yang lunak atau yang lembut dengan mengkunyah, lalu dengan melumat gitu ya. Itu adalah tugas daripada organ mulut. Dan di dalam organ mulut ini itu terdapat kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah yang banyak, dan disinilah makanan akan dipecah dengan enzim yang dari kelenjar ludah tersebut. Nah, dan ini prosesnya alkali. Kita sudah belajar di modul sebelumnya bahwa di dalam mulut kita ini itu terjadi proses alkali dan kelenjar ludah banyak karena kita adalah golongan frugivora. Lalu makanan itu dari kompleks ke sederhana. Nah, setelah makanan dalam bentuk yang sederhana ini dilakukan di mulut berhasil, lalu akan turun kepada lambung. Nah, di lambung makanan akan diproses secara asidik, secara asam gitu. Kenapa? Karena di dalam lambung ini tingkat asam itu sangat tinggi. Satu-satunya organ tubuh di dalam manusia yang tingkat asamnya tinggi adalah organ lambung. Nah, kenapa? Karena di organ lambung itu dihasilkan enzim pepsin. Enzim pepsin dari hidroklorin. Dan ini sifatnya asam gitu, asidik. Nah, lalu di situ diproseslah proses yang dilakukan kepada protein, yaitu protein itu yang sifatnya kompleks dirubah menjadi yang sifatnya sederhana. Apa itu yang sifatnya sederhana, yang simpel, yaitu asam amino gitu ya. Jadi protein itu kompleks. Nah, lalu dipecah melalui asam lambung, lalu dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu asam amino. Jadi asam amino ini adalah bentuk yang paling simpel dari protein. Nah, lalu setelah dari lambung, maka diteruskan ke usus kecil. Nah, usus kecil, dan ini prosesnya ini bersifat alkali juga. Kita sudah belajar di modul berikutnya ya, bahwa usus kecil kita ini bentuknya berkantong gitu ya, lalu di situ dilakukan proses yang bersifat alkali. Kenapa? Karena ya semua organ kita ini kecuali lambung itu bersifat basa gitu atau bersifat alkali, dan di dalam usus kecil inilah diproses yang lebih lanjut lagi setelah dari lambung ke usus kecil untuk dicerna gitu ya. Nah, lalu apa aja yang dilakukan tubuh ketika dipecah makanan itu gitu? Apa aja yang dipecah gitu ya? Nah, ada 3 komponen dasar dari makanan yang dipecah oleh bagian mulut, bagian lambung, dan lalu bagian usus kecil gitu ya. Yang pertama itu adalah protein. Nah, protein ini dipecah. Protein ini bentuknya kompleks gitu ya. Lalu dipecah menjadi yang sederhana, yang simpel, yaitu menjadi asam amino. Nah, lalu tugasnya ini untuk apa? Untuk membangun dan memperbaiki material atau struktur tubuh gitu. Jadi dia itu bukan makanan sel, tapi untuk membangun, kita punya otot, kita punya tendon, kita punya serat yang kuat di dalam tubuh kita gitu kan, dan itu adalah material building daripada tubuh kita gitu. Jadi protein untuk yang dipecah itu menjadi asam amino,
yaitu untuk membangun kekuatan atau rangka tubuh kita gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu karbohidrat. Nah, karbohidrat ini bentuk yang kompleks gitu atau disebut juga sakarida gitu ya. Nah, lalu menjadi simple sugars. Simple sugarsnya itu ya fruktosa, lalu glukosa gitu. Itu gunanya untuk apa? Sebagai bahan bakar. Jadi kalau yang disebut dextrosa gitu ya, lalu sukrosa gitu, itu sudah disebut polisakarida atau oligosakarida, yaitu gula olisakarida, itu gula kompleks gitu ya. Dan itu tidak dibutuhkan sama sel gitu. Sel itu membutuhkan gula yang simple, yaitu apa? Yaitu fruktosa atau glukosa. Ini yang dibutuhkan sama sel gitu. Nah, jadi kita harus mengetahui bahwa sel itu tidak butuh yang kompleks gitu. Sel itu butuhnya yang sederhana, yang simple, dan simple itulah yang powerful. Kenapa? Karena dia akan memberikan energi, dan ini sebagai bahan bakar gitu ya. Sebagai bahan bakar seperti mobil. Nah, ada oli. Nah, oli itu yang itu akan menjadi bahan bakar untuk mobil itu bisa jalan, bisa running kemanapun yang diinginkan oleh si pengendara gitu. Nah, tubuh kita itu ya sama, logikanya sama gitu ya, dia membutuhkan yang simple, dan simple itu yang powerful gitu kan. Dan itu apa? Itu bentuk yang paling sederhana, yaitu fruktosa atau glukosa. Nah, lalu yang ketiga yang dipecah tubuh itu apa? Itu adalah lemak, fatty acid gitu ya. Lalu lemak ini akan dirubah menjadi asam lemak, fatty acid dan gliserol gitu. Nah, tujuan lemak ini apa? Itu untuk membangun dan memperbaiki sel gitu. Jadi kalau selnya itu sakit, selnya itu rusak, selnya itu lemah, nah disinilah butuhnya asam lemak tadi gitu atau gliserol. Jadi itu digunakan oleh tubuh. Nah, itu kalau tubuh kita nggak sakit, sel kita nggak sakit, nah dia akan disimpan gitu ya sebagai cadangan. Nah, lalu nanti dalam keadaan darurat dia akan dipakai gitu, akan diambil asam lemak dan gliserol ini. Nah, itu yang dilakukan oleh tubuh, komponen-komponen yang dipecah oleh tubuh. Yang pertama protein, yang kedua karbohidrat, yang ketiga adalah lemak. Dan protein, karbohidrat, dan lemak ini adalah bentuk yang kompleks, maka harus dipecah menjadi yang sederhana. Yang sederhana dari protein apa? Asam amino. Yang sederhana dari karbohidrat apa? Itu fruktosa atau glukosa. Yang sederhana dari lemak apa? Itu asam lemak dan gliserol gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi jika makanan tidak terpecah dengan sempurna? Nah, di sini saya menuliskan bahwa akan terjadi gas akibat fermentasi dan pembusukan. Jadi kalau makanan itu tidak terfermentasi dengan sempurna, nah perut kita ini akan kembung gitu ya, kembung. Nah, bagi peserta yang sering mengalami kembung itu kenapa? Karena makanan itu tidak terpecah dengan sempurna gitu. Lalu setelah kembung, ya kembung ini terjadi karena apa? Akibat fermentasi. Nah, lalu akibat pembusukan. Nah, kalau misalnya pernah membuat itu ya ekoenzim gitu kan, itu kan ada gas yang muncul di minggu-minggu pertama atau 2 minggu pertama, itu terjadi fermentasi gitu, jadi gasnya banyak, gasnya naik gitu ya, dan itu bikin perut kita kayak gembung. Nah, itu terjadi di dalam perut kita, lambung kita, ketika makanan itu tidak terpecah dengan sempurna. Nah, lalu yang akhirnya ya bikin kita kayak sakit gitu ya, atau asam lambungnya naik gitu ya, dan makanan ya di dalam itu ya membusuk gitu, membusuk dan nempel di tubuh gitu, dan akhirnya ya bisa menjadi penyakit. Nah, banyak orang gagal di dalam mencerna makanan dikarenakan ya jenis makanan yang dikonsumsi itu sulit dicerna gitu. Kenapa? Ya makanannya terlalu kompleks gitu, terlalu terlalu bersifat kimia atau terlalu padat gitu ya, dan atau bahkan yang tidak dibutuhkan oleh sel gitu. Karena yang dibutuhkan sel itu ya asam amino, fruktosa, lalu asam lemak, itu bentuk-bentuk yang sederhana. Tetapi ketika kita makan ya makanan itu ternyata sulit dicerna. Nah, akibatnya ya gagal pencernaannya. Nah, kasusnya ini jika terjadi terus-menerus apa? Ya yang ada badan sangat kurus, lalu kurang otot gitu ya, karena tidak ada asam amino yang didapatkan oleh tubuh. Lalu dikarenakan tubuh tidak mencerna makanan dengan maksimalnya. Misalnya orang-orang yang
kekurangan malnutrisi, selain tidak ada makanan, ya makanan yang dimakan itu misalnya produk-produk junk food apa segala macam gitu, yaitu dia tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh sel. Nah, itu pada kasus pencernaan gitu. Jadi harap kita memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita supaya proses pencernaan itu berjalan dengan baik. Ini bagian pertama dari proses pertama.